Keharuman cinta kasih tanpa pamrih telah menarik dunia menjadi satu keluarga. Kebenaran dari pesan abadi telah terungkap melalui setiap perkataan dan perbuatan. Pemenuhan dalam pelayanan kasih telah diajarkan dengan pengorbanan tanpa henti. Kehidupan Tuhan itu sendiri adalah pesannya. Sairam dan selamat datang ke episode ke-10 dari serial yang berjudul Pesan Ilahi. Dalam beberapa episode terakhir, kita diberi paparan mengenai dasar-dasar spiritualitas. Mulai hari ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan Tuhan Bapa yang mana sebenarnya adalah pesannya. Perang Mahabharata adalah pertempuran antara kekuatan, baik, dan jahat. Beberapa menit sebelum perang luar biasa ini, Tuhan Krishna memberi pelajaran kepada muridnya Arjuna. Alasan mengapa Tuhan yang abstrak turun ke bumi dalam wujud manusia. Yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे. Orang-orang di India sering percaya bahwa hanya inilah yang dilakukan oleh avatar. Tidak juga. Jika Anda mempelajari dengan seksama kehidupan Rama, Krishna, Shirdi Bapa, dan tentu saja suami yang kita cintai, kita akan dengan mudah menemukan bahwa avatar melakukan sejumlah hal lain ketika mereka ada di bumi ini, di antara kita sebagai manusia. Lebih dari apapun, mereka menjadikan hidup mereka sebagai objek pelajaran dan pengajaran. Itulah sebabnya, Baba sendiri sering berkata, "Hidupku adalah pesanku." Mulai hari ini, itulah hal yang harus kita fokuskan selama beberapa episode berikutnya. Sebelum kita mulai melihat secara rinci kehidupan suami, mari kita kumpulkan beberapa ajaran terpentingnya kepada kita. Yang termasuk berikut ini, ego Anda sendiri adalah musuh terburuk diri Anda. Ketika Anda menyakiti dan menyebabkan rasa sakit pada orang lain, sebenarnya Anda menyebabkan rasa sakit dan sakit pada Tuhan. Dan karena Tuhan meliputi Anda sebenarnya melukai diri Anda sendiri. Lihat Baba di dalam semua dan bagikan apapun yang Anda miliki kepada orang lain, karena mereka tidak berbeda dari Anda. Kehidupan, energi, bakat, keterampilan, dan sebagainya, semuanya telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda untuk membantu pekerjaannya, dan bukan untuk keuntungan diri Anda sendiri dan lebih menuntut banyak hal demi memenuhi keserakahan Anda. Tuhan menawarkan kepada Anda karunia pengetahuan dan kasih sayang duniawi. Orang lebih suka memilih kekayaan tetapi mengabaikan belas kasihan. Itu salah. Pilih kasih sayang dulu. Dengan memadukan kasih sayang dengan semua tindakan Anda dapat benar-benar menyenangkan Tuhan. Singkatnya, Tuhan memberi banyak harta dan banyak kesempatan untuk melayani Dia melalui anak-anaknya. Tetapi sayangnya,
kita kebanyakan membuang kesempatan yang luar biasa ini. Dengan mengingat semua nasihat di atas, mari kita sekarang mempelajari bagaimana suami mengajarkan semua pelajaran yang sama melalui hidupnya sendiri. Cinta murni tanpa pamrih dan belas kasih tanpa batas. Ini adalah dua aspek yang harus selalu kita perhatikan dalam semua tindakan suami. Bahkan sejak saat beliau masih kecil dan dikenal sebagai Satya dalam keluarganya. Sebagai contoh, meskipun keluarganya miskin, ketika seorang pria lapar datang dan meminta makanan, Satya muda akan membagikan sebagian makanannya sendiri. Dan ketika ibunya bertanya kepada Satya mengapa dia melakukannya ketika mereka sendiri memiliki begitu sedikit makanan, Satya akan menjawab, "Aku hanya membagikan bagianku. Tapi apa yang akan kamu makan sekarang?" Sang ibu kemudian bertanya. Jawaban Satya membingungkan ibu Ishwarama. Dia tidak memahami satu kata pun. Tetapi jika Anda memikirkannya, itu adalah salah satu pelajaran yang selalu diajarkan Baba kepada kita. Mari kita beralih zaman dan menuju ke tahun 1950, di mana bangunan penanda itu di sini ketika suami pindah dari ashram miliknya di Mandir Lama ke Mandir barunya, yang sekarang telah menjadi pusat spiritual dunia. Orang-orang saat itu tidak tahu bahwa ini bukan hanya ashram yang lebih besar atau arena darshan. Itu akan menjadi markas besar globalnya untuk semua misi belas kasih dan rahmatnya. Suami selalu memulai dengan hal kecil dan sederhana. Dan pada tahun 1954, beliau meletakkan batu fondasi untuk rumah sakit umum di Puttaparthi. Sampai dengan saat itu, jika ada yang jatuh sakit di Puttaparthi dan ingin menemui dokter, mereka harus pergi cukup jauh ke desa Bukapatnam, beberapa kilometer jauhnya, di mana ada klinik yang dibangun oleh Inggris. Itu hanyalah klinik dan bukan rumah sakit. Pada tahun 1957, rumah sakit suami di Puttaparthi sudah siap. Dan bagi penduduk desa, itu adalah lompatan besar ke depan. Rumah sakit tersebut bukanlah hal besar menurut standar saat sekarang ini, namun ia memiliki 12 tempat tidur, 6 untuk pria dan 6 untuk wanita. Hal itu jelas merupakan kemajuan besar atas klinik kecil di Bukapatnam. Lebih dari segalanya, semua perawatan benar-benar gratis untuk siapa saja yang datang. Beberapa orang bertanya pada diri sendiri, bagaimana Baba berhasil membangun rumah sakit ini dan bagaimana dia mengatur untuk menjalankannya secara teratur dan efisien sekali. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Siapa yang membangunnya? Jawaban atas semua pertanyaan itu ada di sini, dalam ajaran Baba. Baba tidak berinvestasi dalam uang, dia berinvestasi dalam cinta dan belas kasih yang murni. Adalah cinta ilahi Baba yang murni dan belas kasih yang mengilhami begitu banyak orang. Dan bantuan datang dari semua penjuru. Dokter menawarkan diri dengan layanan perusahaan menyumbangkan obat-obatan. Yang lain mengajukan diri untuk melakukan administrasi rumah sakit. Dan yang lain mengajukan diri untuk menjaga kebersihan, higienis, dan sebagainya. Dan sepanjang waktu, suami secara teratur mengunjungi rumah sakit setiap hari, menghabiskan waktu bersama pasien, dokter, dan insinyur, dan melihat pengunjung di sekitar sehingga mereka mendapat inspirasi. Jadi Anda lihat, ia ada di sana sepanjang waktu untuk menginspirasi, memimpin, dan memberi semangat, meskipun saat itu lembaga sedang bekerja dengan pelan. Itulah tepatnya yang terjadi pada rumah sakit umum di Puttaparthi. Pertumbuhan tidak pernah berhenti. Dan hari ini, rumah sakit yang sama sulit dikenali jika dibandingkan dengan apa yang dibuka pada tahun 1957.
Rumah sakit menangani lebih dari 1.000 pasien rawat jalan setiap hari dan memiliki ratusan tempat tidur untuk pasien rawat inap. Ada 2 ruang bedah dan yang menarik untuk dicatat bahwa hari ini rumah sakit juga memiliki fasilitas kedokteran gigi, menangani korban gigitan ular, dan lebih dari segalanya menangani sejumlah kasus bersalin yang merupakan berkah besar bagi penduduk desa di sekitarnya. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana semua ini terjadi dengan mantap. Tidak pernah ada banyak keriuhan dan suami menangani semuanya hampir secara rutin. Namun, itu tidaklah rutin juga. Setiap saat, suami tetap menemui dokter dan pasien juga. Dari waktu ke waktu, dia melakukan kunjungan pribadi dan menghabiskan waktu bersama dokter dan staf lainnya. Dia memberikan ceramah dan berbicara kepada sebanyak mungkin, termasuk staf di bawah. Ya, rumah sakit umum yang dimulai dari tahun 1957 terus berkembang, bahkan dokter dari luar negeri secara teratur menawarkan layanan mereka. Membangun dan menjalankan satu rumah sakit bukanlah pesan sebenarnya yang diberikan suami. Kedalaman pemikirannya mulai terungkap ketika dia membuat pengumuman yang tiba-tiba dan dramatis dalam wacananya yang disampaikan pada kesempatan ulang tahun ke-65, tepatnya pada 23 November 1990. Pagi itu, pada saat menyampaikan pesan ulang tahunnya dengan gaya khas Sai dan dengan drama beliau, suami membuat pengumuman yang menakjubkan. ఏ వైద్యాలయం నిర్మించినా ఏ విద్యాలయం నిర్మించినా వ్యాపారం 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 కానీ ఉచితంగా బీదలను చూచి కరుణించేటువంటి వ్యక్తి కనిపించటం లేదు కనుక పల్లెలు ఎందే ఇలాంటి పవిత్రమైన యొక్క శక్తిని అభివృద్ధి పరచాలని చెప్పి సంకల్పించుకొని 100 కోట్ల వ్యయం చేత మన ప్రశాంతి నందు ఒక విధమైన వైద్యాలయం స్థాపించడానికి ప్రయత్నించాము. ఈ గుండె జబ్బు వస్తే కొన్ని లక్షలు వ్యయం చేసి అమెరికాకు వెళుతున్నారు. వీళ్ళ గతి ఏమిటి? అమెరికా వారిని చూచేటువంటి వారెవరు? పట్టణానికి వెళ్లితే కలర్ నీళ్ళైనా వాళ్ళ ముఖాన్ని కొట్టరు. అలాంటి దురవస్థలను గుర్తించి మనము ఇక్కడ ఒక పెద్ద వైద్యాలయాన్ని నిర్మించాము. బైపాస్ సర్జరీ కానీ, లేక కిడ్నీ మార్చడం కానీ, లంగ్స్ ఆపరేషన్ చేయటం కానీ, బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ చేయటం కానీ అన్నీ ఉచితంగానే. ప్రారంభోత్సవం కూడాను అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాం. 91 November 22 ఇది ప్రారంభోత్సవం చేస్తాం. Ya, pengumuman itu dramatis dan tepuk tangan yang diberikan terdengar hampir bagaikan halilintar. Orang-orang bersorak. Tetapi ketika perayaan selesai, kebanyakan orang lupa tentang pengumuman suami dan bahwa dia akan membangun dan mengoperasikan rumah sakit super khusus di Puttaparthi yang masih belum jelas. Yang paling penting, rumah sakit ini akan menawarkan layanan gratis bagi semua orang yang datang, terutama yang miskin. Banyak yang meragukan dan banyak yang tidak percaya apa yang dijanjikan Bapak. Siapa yang pernah mendengar tentang rumah sakit super spesialis yang gratis yang dibangun di pedesaan Asia? Suami berada di Kodai Kenal dengan gembira dikelilingi oleh para siswa dan tanpa diumumkan di dunia. Rombongan suami termasuk mendiang Kolonel Jogarao, anggota senior Sri Satya Sai Central Trust. Suatu hari di Kodai Kenal, Jogarao tampak sangat tertekan.
Ketika suami bertanya ada apa, Kolonel Jogarau berkata, "Suami, Anda telah mengumumkan bahwa rumah sakit kelas dunia yang besar akan dibangun, tetapi dari mana uangnya? Dan kita hanya memiliki beberapa bulan sebelum rencana peresmian." Suami dengan tenang menjawab, "Jogarau, sayalah yang mengumumkan bahwa rumah sakit akan didirikan, bukan Anda. Siapakah Anda sehingga perlu khawatir tentang apa yang saya nyatakan sebagai tujuan saya? Ketika saya mengatakan bahwa sesuatu harus dilakukan, pastikan itu akan dilakukan. Itulah yang menjadi tujuan Sai Wajra Sankalpam atau kebulatan tekad. Ada uang atau tidak ada uang, pembangunan rumah sakit memang dimulai. Lagi pula, itu semua tentang cinta yang murni, bukan? Tentu sekarang arsitek mengingat seberapa ketat seluruh jadwal itu. Kami bekerja, kami hanya memiliki 3 bulan untuk mendesain seluruh rumah sakit. Itu berarti setiap jenis spesialisasi, perencanaan total, jumlah segalanya, jumlah pasien, ukuran dinding, ukuran peralatan, 3 bulan. Itulah sebabnya 70-an arsitek bekerja selama 3 bulan. Kami membuat buklet dengan gambar dan ukuran, dan yang memberi mereka waktu 7 bulan bagi tim konstruksi di India, perusahaan konstruksi seperti yang Anda lihat, 7 bulan untuk membangunnya. Jadi, 5 dari 12 bulan yang diberikan untuk proyek telah diambil dan hanya untuk mempersiapkan gambar. Menyisakan hampir 7 bulan waktu untuk membangun rumah sakit super spesialis kelas dunia dari awal. Dan itu juga di sebuah desa. Menerima tantangan tersebut, para insinyur konstruksi bekerja dengan penuh semangat berpacu dengan waktu. Namun demikian, ada kekhawatiran untuk memenuhi tenggat waktu. Pada tanggal 2 September 1991, dengan waktu kurang dari 3 bulan untuk peresmian, pembangunan tampaknya masih jauh di belakang jadwal. Banyak hal tidak membaik, dan ketika hari semakin dekat, ada banyak kecemasan dan ketegangan. Beberapa bahkan meragukan apakah peresmian akan berlangsung pada 22 November 1991, seperti yang diprediksikan suami. Sampai pada tanggal 18 November, Dr. Safaya, direktur rumah sakit baru, termasuk di antara mereka yang menyerah. Sangat stres, dia bahkan berpikir untuk kembali ke Delhi dari tempat dia datang untuk melayani suami. Rumah sakit akan diresmikan pada tanggal 22 dan 2 hari sebelumnya aku menyerah dan aku merebahkan diri di tempat tidur sekitar jam 12 malam. Aku bilang, aku tidak bisa berbuat lebih banyak karena rumah sakit tidak akan siap untuk diresmikan dan operasi harus dilakukan. Kondisinya tidak steril. Secara ilmiah, kita belum siap. Jadi, saya telah mengecewakan tuan saya katakan kepada istri saya, dan saya mulai menangis di tempat tidurku. Apakah tenggat waktu bisa dipenuhi atau tidak? Itu adalah pertanyaan yang paling penting di benak hampir semua orang. Bahkan ketika dalam keheningan ada ketegangan dan rasa sesak batin. Kita beristirahat sejenak di sini dan melanjutkan ceritanya di episode selanjutnya. Pastikan untuk bersama kami pada episode selanjutnya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih telah bersama kami di episode ini dan semoga terbaik untuk semua. Jai Sai Ram.